tengah ya. Jadi dia kanan kirinya, jadi C karbonil kanan kirinya pasti berikatan dengan rantai yang lain, bisa berupa alkil, CH3CH, bisa alkil itu bisa metil, etil, propil dan seterusnya, atau juga bisa aromatik. Jadi bisa gabungan antara berikatan dengan alkil dan aromatik. Atau ada juga yang dia berikatan dengan dua-duanya aromatik. Jadi keton yang di antara dua cincin aromatik. Atau juga dia bisa berada di dalam siklis. Siklis itu dia berada di siklisnya. Beda dengan aldehid ya, dia nggak bisa ikut di siklis gitu. Tapi kalau bedanya gini-gini, saya tulisin. Kalau misalkan apa ya yang simpel aja, siklis 3 misalkan. Nah kalau aldehid kan selalu kayak gini ya. Nah, tapi kalau keton dia bisa seperti ini. Nah, dia berikatan langsung gitu. Maaf ya gambarnya enggak beraturan. Nah, itu bedanya siklisnya aldehid sama keton. Jadi kalau siklis aldehid itu bisa terikat di cincin siklis tapi tidak langsung. Tapi kalau keton dia bisa langsung terikat di siklisnya. Karena kan kalau keton dia di tengah kan posisi gugus fungsinya. Itu kalau yang keton siklis. Kalau keton aromatis ya jelas tadi ada dua aromatis, C karbonilnya mengikat cincin aromatis. Oke, kita ke penamaannya. Untuk secara IUPAC relatif mudah ya. Jadi untuk penamaannya, untuk akhirannya diberi akhiran on, penomoran itu dimulai dari yang paling dekat dengan gugus karbonil. Jadi diprioritaskan penomorannya kita mulai dari yang paling dekat dengan gugus fungsi atau dengan karbonilnya. Sedangkan untuk nama trivial, ini penamaannya gugus alkil atau aril yang terikat pada gugus karbonil ditambahkan dengan keton. Kita bahas satu-satu contohnya untuk penamaan IUPAC propanon. Nah ini propanon itu kalian mau memberi nomor dari ujung kanan, dari ujung kiri, tetap aja di nomor 2 ya, sehingga boleh tidak dituliskan posisi gugus fungsinya di nomor berapa. Karena ini mau dari kanan dari kiri sama, tetap menjadi 2 propanon. Ya, jadi boleh ditulis 2 propanon, boleh juga ditulis propanon saja. Kemudian untuk butanon, ini penomorannya kita mulai dari mana nih? Kiri apa kanan? Kiri. Kiri ya, karena ini paling dekat dengan gugus fungsinya di nomor 2 ya. Ini pun sama, tidak dituliskan sebagai 2 butanon, karena posisinya nanti tetap dia ada di nomor 2. Mau dia disimpan di sini atau di C yang di sini, misalkan digeser, tetap ini kan nggak mungkin jadi 3 butanon ya, tetap 2 butanon, sehingga penomorannya tidak dituliskan tidak apa-apa. Kemudian untuk struktur yang selanjutnya, ini sedikit lebih kompleks ya. Saya tulis struktur ini biar kalian lebih jelas. Oke, ini strukturnya seperti ini. Jadi ada karbonil yang dia
diapit oleh 2 alkil ya. Tapi struktur alkilnya gini. Sehingga penomorannya kita mulai dari mana? Kiri apa kanan? Kanan, kanan, kiri, kanan ya. Sebetulnya ini mau dari kanan ataupun dari kiri, nanti karbonilnya tetap ketemu di nomor 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, tetap sama. Tetapi ada prioritas. Itu kalau kita mulai dari kanan, akan ketemu cabang di nomor 2 itu lebih banyak dibandingkan ketika kita mulai dari kiri. Sehingga penomorannya kita mulai dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sehingga namanya disebutkan dulu cabangnya di nomor berapa saja. Cabangnya ada di nomor 2, 2,2, kemudian koma 3. 2,2,3 sih. 2,2,4 trimetil karena cabangnya berupa metil. Kemudian posisi ketonnya di nomor 3. Rantai utamanya pentanon. Seperti itu ya untuk nama trivialnya sekarang. Untuk nama trivialnya, kenapa bisa menjadi isopropil tersier butil keton? Nah, ini kalau kita lihat struktur senyawanya, sebetulnya ini kan C3 itu kan propil ya. Tapi di sini propilnya tuh tidak terikat lurus gitu, bukan propil yang kayak gini, yang lurus kayak gini. Tapi posisinya apa ini teh? Siku-siku ya. C-nya teh di atas ini ya. Nah, ini disebut sebagai posisi iso. Jadi kalau teman-teman nemu propana tapi dia berikatannya modelnya seperti ini, maka ini disebut sebagai isopropil. Kemudian dia sebelah kanan itu kan sebetulnya butana ya, C4 gitu. Tapi dia terikatnya seperti ini secara tersier gitu. Kok butana sih? Butil, maaf. Alkil kok. Jadi terikatnya secara tersier. Jadi C yang berikatan dengan C karbonil itu terikatnya secara tersier. Kemudian jumlah C yang totalnya itu ada 4. Jadi namanya tersier butil. Ya, sehingga namanya isopropil tersier butil keton. Itu ya. Kalau ini mah prioritasnya urutan aja dari kiri ke kanan apa gitu ya. Yang ini pun juga sama kan ya, metil kemudian metil keton. Ini nggak ada prioritas dari huruf atau apa, tinggal dari kanan ke kiri ke kanan aja. Misalkan alkilnya ini metil kemudian metil keton, berarti ada keton yang terikat keton, kemudian di antara keton itu ada metil dan juga etil. Kemudian ini ada aseton. Aseton nama trivialnya, atau juga kalian bisa menuliskan metil keton atau dimetil keton, itu juga bisa. Dimetil keton kan ya, karena ini metilnya ada 2. Oke, untuk penamaannya apakah bisa dipahami? Paham, Bu. Sip. Kita lanjut ke sifat umumnya. Jadi keberadaan gugus karbonil itu menyebabkan senyawanya, baik aldehid atau keton, bersifat polar ya. Kemudian, karena terjadi asosiasi yang lemah di antara molekul-molekul aldehid dan keton, asosiasi itu apa ya? Berikatan tapi lemah gitu ya, sehingga titik didih aldehid dan keton itu lebih tinggi dibandingkan dengan alkana dengan berat molekul yang setara. Tetapi kalau dibandingkan dengan alkohol, titik didihnya cenderung lebih rendah. Kenapa?
Karena alkohol itu dapat membentuk ikatan hidrogen dengan sesamanya. Jadi ikatan hidrogen itu yang menyebabkan titik didih alkohol lebih tinggi dibandingkan dengan aldehid dan juga keton. Ini perbandingannya kalau berat molekulnya setara ya. Jadi tidak dibandingkan dengan senyawa yang beda. Kalau beda berat molekul ya jelas beda jauh titik didihnya. Tapi kalau ini perbandingannya yang berat molekulnya hampir sama. Kemudian aldehid dan keton itu dapat berikatan hidrogen dengan molekul yang lain. Jadi dia tidak bisa berikatan hidrogen dengan sesamanya, tetapi dia bisa berikatan hidrogen dengan senyawa yang lain. Contohnya, dia bisa berikatan hidrogen dengan air. Untuk aldehid dan keton yang berat molekulnya rendah, itu bisa berikatan hidrogen dengan air. Ikatan hidrogen itu dicirikan dengan adanya ikatan antara saja H dengan O, kemudian H dengan F, H dengan N. Ya, jadi kalau Anda kalian melihat ya ada ikatan antara O dengan H itu berarti bentuk ikatan hidrogen gitu, atau H dengan F atau N dengan H. Ya, jadi aldehid keton itu bisa berikatan hidrogen dengan air karena di sini gugus karbonil punya oksigen ya. Oksigen itu cenderung dia kutub apa ya namanya? Kutub negatif ya. Sehingga kutub negatif itu cenderung dia akan berikatan dengan kutub positif. Jadi air itu punya kutub negatif dan positif. Negatifnya oksigen, positifnya hidrogen gitu. Sehingga oksigen dan hidrogen itu bisa saling berinteraksi membentuk ikatan hidrogen. Karena yang satu positif, yang satu negatif, yang satu positif. Bisa berikatan. Kemudian secara terbatas aldehid dan keton dapat mensolvasi ion. Mensolvasi ion, jadi menyebabkan senyawa tersebut bisa larut di dalam aldehid ataupun keton. Contohnya ada NaI. Ini larut di dalam aseton. Kenapa bisa demikian? Ini penjelasannya ke slide berikutnya ya. Ini. Tadi contohnya apa? Na ya. NaI. Nah, NaI itu kan dia terdiri dari kation dan anion ya. Kationnya apa? Anionnya apa? Kationnya apa? Kation? Masih ingat kationnya apa? Ion yang bermuatan apa? Positif. Positif, Bu. Positif. Na positif berapa? 1, Bu. 2. 1. Kemudian anion muatannya berapa? -1. -1. Nah, jadi kenapa tadi ya nyambung dengan yang sifat solvasinya. Jadi aldehid dan keton itu bisa mensolvasi suatu senyawa ya. Nah, contohnya adalah NaI. Kenapa bisa tersolvasi? Karena gugus karbonil itu tadi saya katakan di depan gitu bahwa dia memiliki kutub ya, ada kutub positif, ada kutub negatifnya. Jadi karbon sebagai kutub positif sehingga dia lebih suka untuk menarik ion-ion yang sifatnya negatif. Sedangkan karbonil dia adalah kutub negatif sehingga dia lebih suka berinteraksi dengan ion yang bermuatan positif. Ya, jadi proses solvasinya tuh terjadinya gini. Oksigen ya yang bermuatan positif itu akan mengerumuni natrium yang bermuatan positif, kerumunin.
Kemudian yang negatif itu dikerumuni oleh karbon yang dia bermuatan positif. Sehingga lama-lama ikatan antara Na dan I itu terputus gitu. Karena kan tadi ya, ikatannya tergantikan. Jadi Na jadi berinteraksinya dengan O, kemudian I berinteraksinya dengan C. Sehingga ikatan antara Na dan I-nya lepas gitu ya. Nah inilah yang bisa menyebabkan NaI terlarut di dalam aseton. Itu proses terjadinya solvasi atau pelarutan NaI di dalam aseton. Kemudian secara umum sifat fisik aldehid dan keton. Untuk sifat fisiknya itu sebetulnya ini sama ya, kita rangkum saja. Jadi kalau sifat fisik itu mengikuti strukturnya. Semakin kompleks struktur senyawa atau semakin tinggi berat molekul dari suatu senyawa, maka titik didihnya akan semakin tinggi. Tetapi berbanding terbalik dengan sifat kelarutannya. Jadi semakin kompleks suatu senyawa, titik didihnya semakin tinggi, tapi kelarutannya semakin rendah. Jadi semakin tidak larut. Contoh misalkan aldehid ya, formaldehid. Formaldehid itu larut sekali di dalam air. Jadi tidak terbatas itu berapapun dia larut di dalam air gitu. Tetapi ketika dia struktur aldehidnya terikatnya pada benzena menjadi benzaldehid, maka sifat kelarutannya menjadi turun jauh ya, jadi sedikit larut di dalam air. Itu jadi dua-duanya sama, baik aldehid maupun keton, sifatnya secara umum seperti itu. Jadi semakin kompleks senyawanya atau semakin besar berat molekulnya, maka titik didihnya akan semakin tinggi, kelarutannya akan semakin rendah di dalam air. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang pembuatannya. Jadi bagaimana pembuatan aldehid dan juga keton. Ini saya pilihkan 3 reaksi masing-masing, hampir sama. Yang pertama aldehid dulu. Aldehid itu bisa dibuat dari oksidasi alkohol primer. Kemarin sudah kita bahas ya di pembahasan alkohol gitu, bahwa alkohol itu bisa mengalami reaksi oksidasi. Kalau primer, dia oksidasinya 2 tahap ya. Jadi alkohol primer itu bisa dioksidasi menjadi aldehid, kemudian bisa menjadi asam karboksilat. Nah, ini oksidasi pertama dari alkohol primer akan menghasilkan aldehid. Teman-teman nggak usah hafalkan contoh yang mekanismenya gitu ya, cukup dipahami aja prinsip reaksinya. Perubahannya tuh dari apa ke apa gitu ya. Contohnya misalkan ada citronellol diubah menjadi citronellal. Kita lihat buku sumbernya. Ini alkohol primer, kemudian berubah menjadi aldehid. Ini perubahannya ya, dari citronellol menjadi citronellal. Reaksinya pakai piridium fluorokromat, PCC, kemudian ini pelarutnya CH2Cl2 di klorometan. Itu reaksi yang pertama. Jadi oksidasi alkohol primer. Kemudian reaksi yang kedua, pemutusan oksidatif ikatan rangkap yang mengandung hidrogen vinilik. Jadi pemutusan oksidatif berarti pemutusan melalui reaksi oksidasi gitu ya. Pemutusan secara oksidatif, jadi ada oksidator yang dimasukkan. Yang diputus apa? Ikatan rangkap. Ikatan rangkap yang mengandung hidrogen vinilik. Jadi maksudnya hidrogen vinilik itu ini ya. Jadi ikatan rangkap yang C-nya tuh harus punya satu hidrogen. Kalau ini CH3 maka nanti nggak akan jadi aldehid ya, nanti jadinya keton. Jadi syaratnya harus ada hidrogen viniliknya supaya nanti ketika ikatan rangkapnya terputus,
Ini ikatan rangkapnya terputus, maka ujung-ujungnya salah satu ujung bisa membentuk aldehid. Ini kan ikatannya dari sini ya. Ini dari sini. Kalau ini kan kalau yang ini kan jadinya keton kan. Nah, karena sumbernya dari sini. Ya, jadi intinya itu syaratnya harus ada hidrogen di miliknya. Jadi karbonnya masih mengandung hidrogen. Ay, manikunaon. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi yang ini bisa difahami ya. Kalau misalkan ini syaratnya tadi syarat mutlaknya adalah ikatan rangkapnya harus memiliki hidrogen finilik. Kalau misalkan di sini kita ganti menjadi C misalkan ya. Misalkan ini kita ganti menjadi CH3, maka ini bisa nggak terbentuk aldehid? Bisa terbentuk aldehid nggak? Misalkan di sininya bukan hidrogen finilik gitu, tapi CH3 bisa jadi aldehid atau tidak? Kalau seperti ini kan ininya jadi CH3 ya. Nah, itu kira-kira aldehid bukan? Aldehid bukan? Saya masih nyambungan ya. Halo, tes. Nyambung, Bu, nyambung. Oke. Nyambung, Bu. Jadi dijawab ini apa? Aldehid bukan? Kayaknya bukan. Kayaknya bukan ya, karena memang ini jadinya keton kan, karena posisi karbonil di tengah, bukan lagi di ujung. Kalau tadi kan karena ada hidrogen finiliknya, maka ininya hidrogen kan, jadi aldehidnya di ujung itu gugus fungsi aldehid gitu. Tapi kalau seperti ini bentuknya, jadi ini malah jadi keton. Ya, jadi artinya maksudnya saya mau menekankan gitu, itulah pentingnya adanya hidrogen finilik gitu untuk memastikan bahwa nanti ketika terputus maka salah satu ujungnya itu akan membentuk aldehid. Oke. Selanjutnya untuk reaksi yang ketiga, reduksi turunan asam karboksilat tertentu. Nah, sebetulnya di sini kita belum bahas asam karboksilat, tapi saya bahas struktur umumnya aja ya. Jadi asam karboksilat itu struktur umumnya RCOOH. Jadi ada gugus fungsi dicirikannya alkil, kemudian mengikat karbonil dan juga OH. RCOOH. Nah, yang dimaksud dengan turunan asam karboksilat itu adalah mengganti asam karboksilat yang diganti gugus hidroksinya menjadi atom lain yang dia supaya lebih reaktif. Contoh misalkan OH-nya diganti dengan klorin atau iodin gitu ya, diganti dengan I atau Cl gitu, sehingga bisa menjadi senyawa yang lebih reaktif sehingga bisa direaksikan lebih lanjut. Nah, ini contoh pembuatan aldehid adalah dengan reduksi. Jadi reaksi reduksi turunan asam karboksilat tertentu. Jadi misalkan kita mereaksikan suatu asam karboksilat yang sudah diturunkan, sudah diganti hidroksinya, misalkan dengan Cl, kemudian kita reaksikan pada suasana asam, misalkan ya,
Nah, ini nanti akan terbentuk aldehid. Jadi atomnya ya yang ada di sini digantikan dengan hidrogen. Sehingga terbentuk aldehid. Y-nya lepas ya. Senyawa yang nempel awalnya atomnya lepas digantikan dengan hidrogen. Itu untuk pembuatan aldehid ya. Jadi ada 3 tahap. Bukan 3 tahap, 3 jenis reaksi. Yang pertama adalah oksidasi alkohol primer. Kemudian yang kedua, pemutusan oksidatif ikatan rangkap yang mengandung hidrogen vinilit. Kemudian yang ketiga adalah reduksi turunan asam karboksilat tertentu. Oke, kemudian kita masuk ke pembuatan keton. Untuk pembuatan keton sebetulnya prinsip reaksinya hampir sama dengan 3 yang sebelumnya. Tapi ada perbedaannya di mana? Nah, ini perbedaannya yang pertama, untuk reaksi oksidasinya, untuk keton yang dioksidasi adalah alkohol sekunder. Jadi kalau kalian mengoksidasi alkohol sekunder, maka akan menghasilkan senyawa keton. Contohnya ini ada perubahan dari 4 tersier butyl sikloheksanol menjadi 4 tersier butyl sikloheksanon. Dalam kurung 90%. Maksudnya dalam suatu proses sintesis atau pembuatan senyawa, tidak kemudian semua senyawa reaktan itu akan berubah menjadi produk. Pasti ada hasil sampingnya. Nah, dalam sintesis ini yang dihasilkan hanya 90% saja. Jadi dari 100% sikloheksanol itu hanya 90% saja yang berubah menjadi sikloheksanol. Oke, ini contoh yang pertama, oksidasi alkohol sekunder. Kemudian reaksi yang kedua, pemutusan oksidatif alkena yang salah satu atau kedua karbon tak jenuhnya terdisubstitusi. Pemutusan oksidatif alkena yang salah satu atau kedua karbon tak jenuhnya terdisubstitusi. Pemutusannya secara oksidatif ya, berarti ini reaksi oksidasi. Kemudian syaratnya apa? Ini aslinya ada C di sini. Ada ikatan rangkap, jadi karbon yang berikatan rangkap, salah satu atau keduanya terdisubstitusi. Disubstitusi berarti dua-duanya tersubstitusi gitu ya. Jadi mensyaratkannya, ini karbonnya ada 2, salah satu atau keduanya terdisubstitusi. Yang dimaksud terdisubstitusi itu ini. Jadi dua-duanya berikatan dengan alkil. Kalau contoh tidak terdisubstitusi itu seperti ini. Misalkan ada C double bond C. Nah, ini kedua-duanya mengikat hidrogen misalkan. Nah, ini contoh yang tidak tersubstitusi kalau ini. Ini mah aslinya kayak gini memang. Ya, ini contoh yang tidak tersubstitusi. Kemudian kalau yang ini contoh dari tersubstitusi sebelah nih. Ini contoh tersubstitusinya sebelah. Ya, satu substitusi. Nah, ini beda ya. Jadi kalau ini yang atas tidak tersubstitusi, kalau yang bawah itu terdisubstitusi. Jadi sebelahnya ada 2 substituen, sebelahnya hanya 1 substituen. Nanti kita lihat bedanya. Kalau ini dua-duanya terdisubstitusi. Nah, ini ya. Jadi untuk syarat ini kenapa seperti itu? Karena berkaitan dengan senyawa yang akan dibentuknya. Senyawa yang dibentuknya kan keton ya, sehingga ini nanti kalau putus, nah ini putus, masing-masing ikatan rangkap itu akan tersubstitusi oleh oksigen. Sehingga akan terbentuk 2 keton. Ya kan, karena masing-masing ini ada alkilnya kan.
Bentar, sampai di sini nyambung dulu nggak? Bisa dipahami nggak? Ya, jadi syaratnya harus terdisubstitusi. Soalnya kalau tidak tersubstitusi, misalkan kita kerjakan yang ini ya, maka ini nanti yang terbentuk adalah ini adalah dua aldehid gitu yang terbentuk, bukan keton. Karena kan ini nanti jadi gini ya. Ini bisa nggak? C jadi gini kan? Nah, kalau gini ini aldehid apa keton? Yang ini aldehid apa keton? Keton, Bu. Keton bukan, Bu. Ini keton apa aldehid? Dilihat dulu. Ini alkil apa hidrogen? Hidrogen. Hidrogen, Bu. Hidrogen. Berarti ini aldehid atau keton? Aldehid. Aldehid ya. Jadi kalau kita yang dioksidasi itu adalah alkena yang tidak tersubstitusi, maka yang terbentuk adalah aldehid. Karena ini C-nya masing-masing tidak berikatan dengan alkil, sehingga gugus fungsinya jadi aldehid kan, COH. Nah itu maksudnya ya, kenapa harus tersubstitusi ya, karena ini mensyaratkan karbonnya itu harus berada di tengah-tengah gitu karbonilnya. Nah, kalau yang ini kira-kira terbentuk aldehid apa enggak? Kalau yang ini. Ini kalau aldehid sih keton, maaf. Gimana? Jadi kalau contoh yang kedua ini, kalau misalkan yang kita oksidasi adalah senyawa ini, maka dia bisa membentuk aldehid dan juga keton ya. Jadi yang karbon yang dua-duanya terdisubstitusi itu akan membentuk keton, sedangkan karbon yang tersubstitusi sebelah itu akan membentuk aldehid. Ya kan? Ini gugus fungsinya COH. Sampai di sini bisa dibedakan nggak? Atau bisa dimengerti nggak kenapa sih harus karbon yang terdisubstitusi? Harus dua gitu ya tersubstitusinya? Belum. Belum. Ada yang sudah mengerti mungkin? Intinya kan supaya nggak kebentuk aldehid ya, Bu ya? Betul. Jadi intinya supaya tidak terbentuk aldehid,
maka karbonnya itu harus berikatan dengan dua-duanya berikatan dengan alkil. Panjangnya mah terserah gitu, yang penting dia berikatan dengan alkil. Gitu. Kalau yang ini, kalau misalkan dia berikatannya dengan hidrogen, ini mah kan metana biasa ya. Kalau misalkan kita mereaksikan etena biasa, maka itu tidak akan terbentuk keton gitu. Karena ini nanti C-nya ya dia tidak berikatan dengan alkil dua-duanya gitu. Sehingga nanti yang terbentuk malah justru aldehid. Itu ya. Jadi sederhananya mah supaya terbentuk keton maka C-nya harus ada yang diikat gitu, di kanan kirinya tuh harus berikatan dengan alkil. Tidak boleh berikatan dengan hidrogen, itu aja. Ini makan contoh lain ya untuk membedakan gitu ya, kenapa kok harus tersubstitusinya itu dua. Ya mungkin nanti saya kasih contoh lah ya di grup aja ya, nanti contoh-contoh dari reaksinya, mana yang kira-kira bisa membentuk keton, mana yang tidak. Nanti saya contohkan saja ya. Kita diskusi lanjutannya di grup aja untuk yang ini. Oke, selanjutnya ini yang laki-laki mau jumatan. Oke, terakhir dulu ya dari pembahasan untuk yang teorinya. Jadi yang terakhir adalah nomor 3, keton itu dapat dibuat dari turunan asam karboksilat tertentu. Tapi direaksikannya dengan suatu senyawa yang mengandung alkil. Kalau tadi kan direaksikannya dengan hidrogen ya, suatu senyawa yang mengandung hidrogen. Bisa asam gitu. Nah, kalau ini suatu senyawa yang dia mengandung alkil. Karena yang mau dimasukkan kan alkil gitu. Jadi harus direaksikan dengan senyawa yang mengandung alkil untuk menggantikan yang terikat di asam karboksilat, turunan asam karboksilat. Ya, jadi untuk keton kita rangkum bisa dibuat melalui 3 langkah, 3 reaksi, jenis reaksi. Yang pertama adalah oksidasi alkohol sekunder. Kemudian yang kedua, pemutusan oksidatif alkena yang salah satu atau kedua karbon tak jenuhnya terdisubstitusi. Kemudian yang ketiga tadi dibuat dari turunan asam karboksilat tertentu. Oke ya, untuk pembahasan teorinya mungkin sampai di sini dulu, karena yang laki-laki mungkin mau jumatan. Nanti kita lanjut lagi di jam 1 ya. Mungkin sambil teman-teman bisa pelajari, bisa buka di slide-nya. Sudah saya share di grup kelas. Nanti bisa dipelajari lagi. Kalau ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan nanti. Mungkin sementara itu dulu ya. Pertanyaannya disimpan nanti ya. Untuk sesi teorinya, mungkin saya cukupkan di sini dulu, karena sudah jam 11:30. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita sambung lagi jam 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.